Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Abdul dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Syarif Khalili. Yang pertama, bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya masih diberi kesempatan untuk mengerjakan UAS Filsafat Pendidikan Islam. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau nanti di akhir kiamat. Yang saya hormati kepada beliau, dosen saya mata kuliah filsafat, yaitu Bapak Syarif Khalili. Di sini saya akan menjawab mengenai 3 pendapat kalangan filosof Muslim yang membuat Imam Al-Ghazali menjatuhkan vonis kafir kepada mereka, yaitu 3 pendapat para filosof tersebut. Yang pertama, Imam Ghazali memang dikenal kritis terhadap pemikiran para filosof Muslim, khususnya dalam buku Tahafut Al-Falasifah, yaitu inkonsistensi para filosof. Namun penting untuk dicatat bahwa vonis atau kafir yang ditujukan kepada para filosof tersebut bukanlah vonis mutlak, melainkan lebih kepada kritik terhadap pemikiran mereka yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Berikut 3 pendapat para filosof yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, teori penciptaan Tuhan. Para filosof seperti Ibnu Sina berpendapat bahwa dunia bersifat kekal dan tidak diciptakan. Mereka berargumen bahwa keberadaan dunia yang kekal lebih logis daripada dunia yang diciptakan dari ketiadaan. Al-Ghazali menentang pandangan ini dengan menyatakan bahwa dunia diciptakan oleh Allah dan memiliki awal dan akhir. Ia berargumen bahwa keberadaan dunia yang kekal bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Kemudian, teori kekekalan jiwa. Para filosof juga berpendapat bahwa jiwa manusia bersifat kekal dan tidak mati. Mereka berargumen bahwa jiwa adalah substansi yang tidak dapat dihancurkan dan akan terus ada setelah kematian tubuh. Al-Ghazali menentang pandangan ini dengan menyatakan bahwa jiwa manusia akan mati bersama tubuh dan akan dibangkitkan kembali pada kiamat. Ia berargumen bahwa kekekalan jiwa bertentangan dengan ajaran Islam tentang kematian dan kebangkitan. Yang ketiga, teori pengetahuan. Para filosof seperti Ibnu Rushd berpendapat bahwa pengetahuan manusia didasarkan pada akal dan logika. Mereka berargumen bahwa akal manusia mampu memahami kebenaran dan mencapai pengetahuan yang pasti. Al-Ghazali menentang pandangan ini dengan menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan hanya dapat dicapai melalui wahyu Allah. Ia berargumen bahwa akal manusia tidak mampu memahami semua kebenaran dan hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna. Penting untuk diingat bahwa kritikan Al-Ghazali terhadap para filosof ini tidak berarti bahwa ia menolak semua pemikiran mereka. Ia mengakui bahwa para filosof memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Namun, ia berpendapat bahwa pemikiran mereka harus diuji dan dikritik berdasarkan ajaran Islam. Kritik Al-Ghazali terhadap pandangan para filosof ini memicu perdebatan panjang dalam sejarah pemikiran Islam. Beberapa ulama mendukung pandangan Al-Ghazali, sementara yang lain menentang pandangannya. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pemikiran Islam selalu berkembang dan terus diuji dan dikritik. Jadi kesimpulannya, Imam Ghazali mengkritik 3 pendapat ulama, yaitu para filosof Muslim. Yang pertama, teori penciptaan dunia, kemudian teori kekekalan jiwa, dan teori pengetahuan. Ia menganggap ketiga pendapat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan menentang keyakinan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jiwa manusia akan mati bersama tubuh dan pengetahuan manusia terbatas dan hanya dapat dicapai melalui wahyu Allah. Mungkin cukup sekian materi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.